Bab 1859. Rela berkorban. Setelah menyadari hal ini, para kultivator merasa begitu terkejut dan tidak percaya akan hal ini. Vela rela keluar dari zona yang aman ini dan masuk ke dalam gelombang monster itu hanya untuk menolong Erik. Bagi para kultivator lainnya, aksi yang hendak dilakukan oleh Vela ini sama saja sedang mencari mati. Nona dari keluarga Ouyang itu sudah gila. Dia bahkan rela mengorbankan keselamatan nyawanya untuk menolong Erik. Hubungan di antara Istana Es Arktik dan keluarga Ouyang tergolong biasa saja. Kenapa mereka malah terlihat begitu dekat saat ini? Apa kelebihan yang mereka dapatkan dari Erik? Aku mendapat kabar kalau pemimpin Qin pernah menolong Vela dan pasukan Dewa Angin. Mereka bahkan terbang bersama ke lembah retak keheningan abadi. Namun manusia pada umumnya akan berpura-pura bodoh ketika menghadapi masalah seperti ini. Tuan Qin dan Nona Vela tidak tahu apakah bisa bertahan atau tidak nantinya. Mereka berdua merupakan orang-orang yang sangat hebat dan mereka kemungkinan besar bisa menghalangi gelombang monster tersebut. Setelah mengatakan itu, pemimpin salah satu organisasi itu pun menatap ke arah Huorong dan tidak lagi melanjutkan perkataannya. Bagaimanapun gelombang monster itu merupakan fenomena alam yang terjadi bukan karena ulah manusia. Jika Huorong dapat mengendalikan gelombang monster tersebut hanya untuk membunuh Erik dan kelompoknya, maka Huorong pastilah mampu kembali melakukan hal ini ke depannya. Hingga Erik meninggal nantinya. Di bawah kaki Gunung Suci, Vela menuntun pasukan Dewa Angin keluar dari zona aman untuk pergi ke arah gelombang monster berada. Saat ini, gelombang monster tengah berada di atas lembah di mana Erik dan pasukan es berada. Serangan dari kelompok iblis monster itu bagaikan tsunami yang menggetarkan area tersebut. Suara ledakan terus terdengar. Formasi sihir mulai bergoyang dan memancarkan cahaya yang terang ke segala sisi. Formasi tersebut berhasil menghalangi para iblis monster yang berada di barisan terdepan dan membuat mereka terbengong hingga terbagi menjadi dua sisi. Namun semua formasi itu dipasang sementara oleh Erik. Meskipun itu merupakan formasi sihir milik Master Abadi Rui, namun formasi tersebut tetap saja tidak mampu menghalangi seluruh iblis monster tersebut. Oleh karena itu, formasi sihir ini hanya mampu menghalangi sebagian iblis monster yang ada saja. Ketika sejumlah iblis monster terhalangi, sejumlah iblis monster kembali muncul dari arah belakang. Ini merupakan saat yang tepat bagi Erik untuk bertindak. Naga api kembali meraung dan pedang abadi mulai berterbangan. Ketika naga api terbang melewati iblis monster yang berbentuk burung raksasa, para burung itu pun terbakar dan terjatuh di atas tanah. Hanya sebagian iblis monster yang mampu menghalangi kekuatan dari api suci. 3.000 pedang abadi yang tajam terlihat seperti badai yang terus berputar dan merusak segala benda yang ada di tempat tersebut. Semua iblis monster yang mendekat langsung hancur karena serangan pedang tersebut. Sky Eater terlihat di sekitar tangan Erik dan kumpulan serangga tersebut mulai membentuk anak panah berwarna hitam dalam jumlah yang panjang. Sky Eater tersebut lalu terbang dan menggigit hingga menembusi tubuh para iblis monster yang ada di depan mereka. Meskipun serangan itu terus berlangsung, namun para iblis monster yang tersisa tetap saja maju dan tidak menghentikan langkah kaki mereka. Para iblis monster yang ada di tanah ekstrim ini memiliki kepribadian yang ganas karena pengaruh dari energi ekstrim yang ada di area ini. Yang ada di dalam pikiran mereka saat ini hanyalah membunuh dan terus berlari. Mereka tidak mampu lagi berkomunikasi dengan siapapun. Oleh karena itu, segala tindakan Erik saat ini tidaklah sia-sia. Kumpulan iblis monster itu ingin menghancurkan segala yang ada di depan mata mereka. Oleh karena itu, cara yang paling ampuh adalah dengan membunuh mereka secara perlahan dan nantinya mereka akan merasa ketakutan hingga mencari jalan lain. Di sisi lain, pasukan es juga menghadapi serangan dari sejumlah iblis monster.
Erik tadinya telah memasang formasi di sekeliling mereka dan itu juga sangat membantu mereka dalam menahan serangan gelombang monster tersebut. Pasukan es juga memanggil Dewi Es dan Salju, lalu menggunakan teknik terhebat yang mereka kuasai. Di kedua sisi mereka juga terdapat sejumlah puppet yang terus memberi bantuan kepada mereka. Kumpulan puppet tersebut sudah mencapai kemampuan tahap fase transendensi. Apalagi para puppet yang berdiri di bagian tengah, mereka bahkan sudah mencapai tahap puncak dalam fase transendensi. Para puppet tersebut memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan terdapat aura yang menakutkan dari dalam tubuh mereka. Pasukan es merasa sedikit lebih tenang melihat keberadaan para puppet tersebut. Erik tahu kalau kemampuan pasukan es tidaklah cukup untuk menahan gelombang monster tersebut. Oleh karena itu, dia pun mengirimkan sejumlah Sky Eater ke sisi mereka. Di saat yang bersamaan, Erik juga mengirimkan sejumlah puppet untuk dikontrol langsung oleh Yesi. Di dalam lembah tersebut terlihat berbagai pantulan cahaya yang disebabkan oleh berbagai jenis formasi. Hal ini juga dapat membantu semua orang dalam meringankan beban yang ada. Di sisi lain, Finola sudah sangat fokus dalam penelitiannya terhadap kerangka tulang tersebut. Dia bahkan tidak mengeluarkan sedikit energi untuk melindungi dirinya sendiri. Untuk mendapatkan hasil dalam waktu yang singkat, dirinya harus tetap bersikap fokus dan tidak diperbolehkan untuk memikirkan hal lain. Erik percaya kalau Finola mampu mendapatkan hasil dari kerangka tersebut. Finola juga percaya kalau Erik mampu melindunginya ketika ia sedang meneliti kerangka tulang tersebut. Tanpa berbicara, mereka dapat mempercayai satu sama lain hanya dengan tatapan mata. Di depan lembah tersebut, awalnya pasukan es mengira kalau mereka tidak mampu melawan serangan dari gelombang monster ini. Namun gelombang monster tahap pertama telah musnah secara perlahan dan ini menandakan kalau mereka berhasil memusnahkan sebagian monster yang ada. Mayat dari iblis monster sudah memenuhi seluruh bidang tanah dan darah telah membasahi seluruh sisi tanah. Kelompok iblis monster yang berlari dengan kecepatan tertinggi sudah berhasil melewati tempat di mana mereka berada. Namun puncak dari gelombang ini masih belum terjadi. Para iblis monster yang ada di arah belakang memanglah tidak memiliki kecepatan berpindah yang tinggi. Namun mereka memiliki bentuk tubuh yang besar dan aura yang cukup kuat. Semua orang mulai merasa ketakutan melihat hal ini. Mereka lalu menelan beberapa pil dewa sebelum menyambut kedatangan pada iblis monster raksasa tersebut. Setelah kumpulan iblis monster itu melanda, pasukan es mulai tidak sanggup untuk menahan serangan mereka. Meskipun formasi yang dipasang tergolong kuat, namun formasi-formasi tersebut hanyalah formasi yang dipasang dalam waktu uang singkat. Formasi yang terpasang mulai mengeluarkan suara retak karena adanya serangan yang terus-menerus dari kumpulan iblis monster tersebut. Sebagian puppet juga telah hancur karena serangan dari iblis monster. Pasukan es telah kehabisan begitu banyak energi dan sebagian dari mereka mulai terluka. Hal ini terjadi setelah formasi sihir yang tadinya dipasang oleh Erik hancur. Kondisi semakin memburuk dan semua orang mulai kehilangan harapan. Kak Yesi, kita tidak lagi bisa melawan mereka. Bagaimana ini? Wajah Daisy telah dibasahi oleh keringat dan dia menatap iblis monster yang ada di depannya dengan tatapan yang penuh akan rasa keputusasaan. Energi setiap manusia memiliki batas masing-masing, namun iblis monster yang ada di depan mereka tidaklah ada habisnya. Meskipun Daisy sudah rela mengorbankan nyawanya untuk berperang, namun bukan semua peperangan dapat diakhiri dengan kemenangan ataupun kekalahan. Daisy, kamu merasa takut? Kata Yesi sambil tersenyum. Takut? Aku sudah pernah merasakan berbagai hal selama hidupku. Tidak ada yang perlu aku takuti. Daisy tersenyum dan kembali berkata, namun aku tidak ingin mati secepat ini. Aku setidaknya harus menyelamatkan pemimpin Qin dan gadis suci.
Mereka bukanlah bagian dari istana es Arktik dan mereka tidak pantas untuk mati hanya karena masalah antara partai Jihuo dan istana es Arktik. Kak Yesi, sebelumnya kamu menghalangi aku dan aku juga tahu apa yang kamu maksud. Bertindaklah sekarang. Yesi lalu menolehkan kepala ke arah pasukan es yang ada di balik tubuhnya. Meskipun pasukan es merasa begitu lelah dan sedih, namun tatapan mereka tetap terlihat begitu tangguh. Yesi merasa sedikit sedih melihat para pasukan es yang sudah ia kenal sejak lama. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah dengannya, namun mereka terasa begitu dekat dengannya. Saat ini, mereka semua harus mati di dalam peperangan ini dan tidak lagi memiliki harapan untuk bertahan hidup. Meskipun begitu, tidak ada satupun dari mereka yang menolak untuk terus berperang. Kru, masa depan pasukan es akan aku serahkan kepadamu, kata Yesi kepada wanita yang bermuka sedih itu. Semuanya, majulah, teriak Yesi dengan suara yang keras dan teguh. Mereka lalu keluar dari lembah tersebut tanpa menunggu perintah dari Erik. Bersambung.